Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amir Syarafuddin dari SMA Al-Falah Ketintang, Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video praktik pengalaman lapangan mata pelajaran seni rupa dengan materi berkarya desain motif batik dengan teknik digital. Video ini diperuntukkan untuk pendidikan profesi guru atau PPG dalam jabatan tahap 1 gelombang 2 tahun 2023. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, semuanya sudah masuk kelas semua ya? Alhamdulillah kalian tadi sudah istirahat. Ustaz absen dulu. Alia Pramisti, Alivia Zara, Auni, Aurelia Clara, Debbie, Frida, Friska, Intania, Kamila Daru, Nadia Meka, Mida Safa, Rafiola, Sabika, Saskia Aurel, Wanda, Zalfa. Baik, alhamdulillah semuanya sudah hadir. Oke, semuanya bisa duduk yang rapi dulu. Insya Allah materi kita hari ini sampai ke depan itu adalah membuat tekstil bermotif batik. Sebenarnya itu sih. Kita nanti membuat desain motifnya dulu, ya. Kita nanti itu setelah kalian membuat desain, setelah kalian membuat motifnya, itu nanti dicetak di kain. Setelah dicetak di kain, baru dijahit, dijadikan satu buah baju. Boleh baju, boleh bawahan, ya. Jadi nanti kita tujuannya ke sana, membuat sebuah karya tekstil batik ya. Sebelumnya saya akan sampaikan dulu untuk materi kita hari ini, yaitu motif batik. Oke, sebelumnya ada yang tahu apa itu motif batik? Apa? Gambar motif batik, Ustaz. Gambar motif batik. Ada lagi yang tahu? Ya. Ornamen dalam batik. Ya, motif batik itu sendiri. Nah, motif batik adalah kerangka gambar yang mewujudkan batik secara keseluruhan. Ya, jadi motif batik itu sendiri adalah kerangka gambar yang mewujudkan batik secara keseluruhan. Nah, dalam motif batik itu sendiri dibagi menjadi 3 unsur. Ini ada motif utama. Motif utama itu adalah pokok atau unsur pokok pola yang berupa gambar-gambar tertentu ya, merupakan unsur pokok dan dapat disebut dengan motif utama atau ornamen utama. Berikutnya adalah motif pendukung. Motif pendukung ini pola gambar-gambar yang dibuat untuk mengisi bidang, ya, untuk mengisi bidang dan juga untuk mendukung dari pola atau motif utama tadi. Yang ketiga ada isen-isen. Nah, isen-isen ini sendiri untuk memperindah keseluruhan pola atau keseluruhan ornamen, baik ornamen utama maupun ornamen pendukung. Contohnya seperti ini. Nah, ini ya, kalian bisa lihat, ini bisa disebut sebagai motif utama. Berasal seperti gambar gunungan ya, ini ya. Ini motif utama. Lalu ada pendukungnya ya, untuk menambah atau mengisi bidang-bidang yang di sekitar dari motif utama sendiri. Berikutnya ada isen-isen. Nah, isen-isen ini seperti titik-titik ini ya. Nih, isen-isen ini isen-isen. Ya. Contohnya isen-isen ada beberapa macam.
Nih, ada cecek-cecek yaitu titik-titik, terus ada juga cecek pitu yang dimana cecek pitu itu adalah titik yang berjumlah 7. Biasanya ada yang di tengah satu ya, seperti bunga ya, di tengah satu yang lainnya melingkari. Kemudian ada sisi melik atau sisi yang bertitik, lalu sawut, bunga berjalur. Berikutnya ada sirapan atau gambaran atap dari sirap. Lalu ada cecek sawut daun, garis-garis menjari dan ada titik-titiknya. Lalu ada galaran seperti galar dan juga rambutan atau rawa seperti rambut atau air rawa. Jadi bergelombang ya, ini bergelombang. Nah, motif isen-isen ini sendiri tidak hanya di sekitaran bidang batiknya ya, tapi juga mengisi di motif utama, motif pendukung itu juga ada. Contohnya seperti ini. Nah, dari sini kalian bisa lihat mana yang termasuk yang bisa dibilang motif utama yang mana? Kalau dari sini yang mana? Bunga ya, ini ya. Ini bisa dibilang ini adalah motif utama. Motif pendukungnya yang mana? Nih, ya ada daun-daun nih ya. Nah, sedangkan isen-isen, nah ini ada. Ini isen-isen. Cecek-ceceknya atau titik-titiknya. Ini juga menjadi isen-isen. Ini ya ada garis-garis ini tadi. Itu termasuk isen-isen. Di sini Ustadz sudah merangkum ada beberapa motif batik yang sangat familiar sekali atau atau yang sering kalian lihat di kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah motif kawung. Ya, motif kawung ini terdiri dari lingkaran-lingkaran yang saling berpotongan dan biasanya melambangkan kehidupan dan kesempurnaan. Ini ya, lingkaran ini yang berpotong ini. Dia ada perulangan. Ya, ini motif kawung. Ini sering sekali kalian lihat di mana? Jawa Tengah ya. Di Jawa Tengah sangat banyak sekali motif kawung. Berikutnya ada motif parang. Nah, ini motif parang. Motif ini memiliki garis diagonal yang berulang dan sering dikaitkan dengan simbol kekuatan, keberanian, dan keadilan. Ini biasanya di jari-jarinya orang tua ya. Ya, kalau kamu punya mbah-mbah itu, biasanya jarinya motifnya parang. Lalu ada motif ceplok. Motif ceplok ini terdiri dari pola-pola bulat atau elips yang tersusun rapi, ya, yang tersusun rapi dan seringkali melambangkan kesuburan dan kebahagiaan. Ini ya, biasanya seperti bunga gini ya, bunga mawar atau bunga yang lain, bunga mekar. Lalu ada motif teruntum. Motif teruntum ini sering digunakan pada batik Jawa dan melambangkan cinta kasih sayang dan persatuan. Ini motif teruntum seperti ceplok tadi sebenarnya, ini yang dinamakan teruntumnya ya. Berikutnya motif nitik. Ini guru kalian ada yang biasanya pakai baju kayak gini? Ada yang pernah ingat nggak? Kalau ketika hari Senin pakai batik bebas, ada guru kalian biasanya pakai batik seperti ini. Nitik ini warna. Ustadz Fajar biasanya itu pakai batik kayak gini. Pernah yang lengan-lengan pendek ya? Ya, motif nitik ini terdiri dari titik-titik kecil yang tersebar di seluruh kain dan seringkali digunakan sebagai latar belakang untuk motif utama. Tapi ada juga ya biasanya ditambahin ya, ini ada motif utamanya tadi. Berikutnya adalah motif tumpal. Motif tumpal ini terdiri dari segitiga-segitiga atau pola zigzag yang melambangkan perlindungan dan keselamatan. Ini biasanya ada di daerah Jawa Baratan, ya, motif tumpal. Dari sini ada yang tanyakan. Silahkan, ada yang tanyakan. Ya. Contoh motif utama apa aja? Ya, motif utama ya. Ada beberapa macam ya dari motif utama itu. Biasanya itu ada ornamen meru. Ornamen meru itu ornamen gunungan ya, kayak tadi yang pertama. Lalu ada pohon hayat, biasanya berbentuk seperti pohon gini ya, mekar ya. Lalu ada ornamen tumbuh-tumbuhan,
Terus yang sering berarti motif-motif flora seperti itu. Lalu ada ornamen Garuda. Nah, ini tadi ada contohnya. Ornamen Garuda itu ornamen seperti burung Garuda ya. Biasanya ada sayapnya gini. Kalau kamu tahu lambangnya apa? Yang di Jogja itu kan ada kayak lambang gini bang. Ada sayapnya gini, ya itu motif-motif Garuda. Lalu ada ornamen burung, biasanya juga burung-burung itu. Ada ornamen bangunan, bentuknya seperti candi atau dan lain sebagainya. Lidah api, ornamen naga, ornamen binatang, dan ornamen kupu-kupu. Kalau ornamen kupu sering sering dilihat lah kalau di kehidupan sehari-hari. Gitu ya. Ini tadi contoh-contoh dari ornamen-ornamen atau motif-motif batik yang sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya dari sini nanti harapannya kalian akan membuat desain motif sendiri. Ya, desain motif sendiri. Kemarin kita sudah suruh bawa laptop. Insya Allah nanti kalau ada waktu lebih kita instalkan ya. Karena nanti kita kan pakai motif digital ya. Motif digital ini tekniknya bisa menggunakan manual dulu atau menggambar di kertas, lalu di scan, terus diolah pakai software-software yang sudah Ustaz sebutkan kemarin, atau juga bisa langsung gambar di laptop. Bisa menggunakan, kalau ada tablet bisa pakai tablet ya, atau menggunakan ini mouse yang bolpen itu bisa, atau juga bisa menggunakan Canva. Kamu bisa cari di Canva itu banyak sekali motif-motif, nanti ditata satu persatu. Ya, setelah ini kita buat kelompok dulu. Saya akan mengajak kalian untuk diskusi dulu ya, sesuai dengan tempat duduknya. Kita buat kelompok. Tugasnya adalah carilah satu motif batik yang ada di tanah Jawa ya. Lalu jelaskan komponen atau ciri-ciri dari motif tersebut serta makna filosofinya. Silahkan kalian gunakan laptop kalian untuk cari informasinya dulu. Ustadz beri waktu 5 menit ya. Nanti Ustadz ambil 2 kelompok pertama untuk maju presentasi. Silahkan dikerjakan dulu.
Review. Gimana jalanmu? Baik ya, yang sudah bisa kirim ke WA-nya Ustaz. Nanti kalian bisa presentasi lewat ini apa namanya laptop saya. Baik, ini sudah ada yang mengumpulkan. Ini kelompoknya Clara. Silakan maju kelompoknya Clara. Baik, perwakilan dari kelompoknya Clara ini ya yang mengumpulkan. Sekarang silakan Clara. Langsung ke sini. Dari kelompok saya menemukan. Salam dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan tugas seni budaya. Kelompok kami menemukan tentang batik sekar jagad. Jadi ciri khas batik sekar jagad yaitu gambaran perulangan motif geometris dengan cara ciplok atau dipasangkan bersisian dengan lengkung garis pembatas yang terlihat sangat jelas dan bentuk yang tidak beraturan. Motif ini melambangkan arti keindahan dan keluhuran kehidupan di dunia yang penuh dengan perbedaan yang saling berdampingan. Sesuai dengan namanya, sebagian besar motif yang tercipta pada batik sekar jagad bernuansa bunga-bungaan. Berikut filosofinya. Batik sekar jagad ini mengandung makna keberagaman yang ada di Indonesia maupun seluruh dunia. Pada awal perkembangannya, motif batik ini hanya boleh dikenakan oleh seorang ahli seperti orang pintar atau dukun istana dan keraton. Namun, kini batik sekar jagad menjadi salah satu motif yang sangat umum digunakan oleh berbagai kalangan. Sekian dari kelompok saya. Maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita silakan kembali Clara. Bagus ya, ini batik sekar jagad. Berikutnya, kelompok berikutnya ini yang sudah siapa ini yang sudah ini? Oh. Kelompoknya Arya Pramesti, Olip, silakan Olip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait motif psikologi. Menurut Kartika, batik psikologi merupakan simbolis dari makna sido dan bukti. Sido dalam bahasa Jawa memiliki arti janji dan bukti berarti mendapat kepercayaan atau kemuliaan. Definisi ini diutarakan oleh Kartika. Kemuliaan tersebut didapat setelah mendapat anugerah dari Tuhan. Artian kata tersebut mencerminkan adanya makna simbolis yang digambarkan melalui motif-motif batik sido bukti yang mengandung ajaran mengenai
komponen batik simbol itu sendiri terdiri atas 3 unsur, yaitu unsur utama, unsur pelengkap, dan juga desain. Unsur utama sendiri memiliki 4 bagian, yaitu kayak sayap, lar atau sayap bujo, kutu dan juga bangunan. Kemudian ada unsur pelengkap yang terdiri atas 2, yaitu tumbuhan atau lingkungan dan juga benang. Kemudian yang terakhir ada desain yang terdiri atas 4, yaitu ukel, cecek itu dan juga galaran dan cacat politik. Sekian dari saya mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Olive. Itu tadi dari motif, yaitu motif batik Sidomukti ya, bagus sekali. Nah, yang lain yang belum, silakan nanti kalian bisa kirim ke WA-nya Ustaz ya. Yang belum silakan dikirim ke WA, pokoknya minggu depan kalau ada waktu kita presentasi lagi ya dari kelompok yang belum. Nah, setelah dari motif-motif batik ini nanti kita kan mau praktik ya. Kita nanti mau praktik. Jadi kalian nanti siapkan di rumah. Tadi seperti saudara yang sudah bilang, yang pertama yaitu sediakan software Photoshop, Adobe Illustrator, lalu ada CorelDRAW. Terus kalau kalian pakai tablet bisa pakai eDisplay. Lalu juga yang terakhir, alternatif terakhir ya, dipakai Canva. Nah, silakan nanti kalian bisa batiknya ini boleh manual dulu ya. Tadi saya bilang sudah bilang kalian bisa secara manual, habis itu di-scan lalu dipindah ke software tadi, atau langsung gambar di komputer. Tadi pakai pen tablet ataupun pakai iPad lah, kayak punya iPad ya. Itu. Atau juga bisa cari motif di Canva, itu dapat itu. Mereka ya, atau juga bisa cari motif-motif di Canva ya. Pakai Canva itu nanti kamu bisa cari ketika ada motifnya, motif batik, lalu ditata sendiri mana yang termasuk motif utama yang kalian gunakan, lalu kasih motif pendukungnya, desain-desainnya bisa dipilih. Kan di Canva itu sekarang sudah bisa digambar ya, bisa drawing ya. Nah itu bisa ditata. Setelah itu di-download, baru ditata di CorelDRAW ya. Meskipun kalian pakai Adobe Photoshop atau Illustrator, nanti juga pakai CorelDRAW ya, nanti bisa pakai CorelDRAW. Jadi setelah pakai Photoshop, Illustrator, dipindah lagi ke CorelDRAW. Setelah itu di layout, setelah di layout kita ke bidang kain, dicetak, setelah cetak nanti dibuat desain motif, desain bajunya ya, boleh atasan, boleh bawahan ya. Sekarang Ustadz bagi kelompok dulu untuk ini ya, membuat desain batiknya nanti. Ustadz bagi kelompok, dan ini acak ya, Ustadz baginya acak. Jumlahnya berapa ini ya? 19 ya. Ustadz bagi satu kelompok 4 orang. Rafiola kelompok 1. Sebelahnya Rafi ada Banda. Banda kelompok 3. Setelah Banda ada Italia. Intan kelompok 1. Setelah ini ada Aura Drama. Clara kelompok 4. Saskia Aurel.
Siaran kelompok 4. Friska. Friska kelompok 3. Sebelumnya Friska siapa? Siapa Yulis kelompok 2. Oke, jadi ini sisa 3 ya. Nanti katanya ada 2 yang masuk. Oke, itu ya, ingat ya untuk apa namanya? Untuk kelompoknya minggu depan tolong disiapkan laptopnya lagi, terus yang belum diinstal software bisa diinstal, kalau kesulitan nanti bisa minta tolong Ustaz. Boleh nanti, boleh pas jam kosong ya. Baik ya, dari sini kita bisa simpulkan dari pelajaran ini tadi mengenai motif batik ini tadi ya. Dari pelajaran hari ini kita bisa lihat bahwa batik ini kan warisan budaya ya. Warisan budaya dan sangat berharga sekali, penuh dengan sejarah. Dari nilai-nilai karya ini kita harapkan bisa terus berkembang dalam dunia seni dan budaya, karena batik itu sudah mulai diakui oleh negara lain. Jadi jangan sampai warisan-warisan leluhur kita ini bisa bisa hilang karena direbut sama negara lain kalau kita nggak mau menjaga ya. Jadi harapannya adalah kalian sebagai generasi yang muda ini atau biasa disebut apa Gen Z ya, Ustaz harap sih kalian bisa melestarikan warisan-warisan budaya yang ada di Indonesia ini termasuk batik ya. Jadi pertemuan hari ini insya Allah saya cukupkan sekian. Kita lanjut minggu depan dengan langsung praktek ya. Jadi kita langsung praktek nanti berkelompok. Harapannya Ustaz semuanya bisa lancar dan juga bisa berjalan dengan baik. Jadi untuk hari ini Ustaz harapkan kalian tetap semangat untuk melestarikan budaya-budaya lokal termasuk batik ini tadi ya. Oke, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan. Mari kita akhiri dengan hamdalah dan